Pagi ini kami kembali mengucap syukur kepada-Mu, di mana kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami berterima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang malam hari. Ya, kami boleh hari ini mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Hamba-Mu dipercaya untuk membagikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam melayani, menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo Mbak. Halo Mbak. Baik, terima kasih. Perkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Arifin Sitorus yang tinggal melayani di Riau. Saya pendeta desa. Pendeta desa yang sudah melayani Tuhan sejak tahun 1992 di Riau. Nah, dengan berbagi pengalaman bagaimana menjadi pendeta desa, lalu firman Tuhan ini saya selingi dengan berbagai kesaksian. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 8, ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Lukas pasal yang ke-8, ayat pertama. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji Tuhan. Mereka, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti kita sudah membaca firman Tuhan ini. Salah satu visi, misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberitakan Injil. Nah, setelah dia dewasa, dia memberitakan Injil bukan hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Nah, Tuhan Yesus memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tuhan ingin desa, kota dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil itu? Dahulu Tuhan Yesus memberitakan Injil berjalan kaki. Karena pada zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada mobil, tapi lebih banyak dia berjalan kaki. Kadang menginap, kadang di tengah jalan berhenti. Dia menyusuri kota, desa, desa. Tujuannya apa? Supaya manusia diselamatkan. Nah, untuk itu, bagaimana Tuhan Yesus melakukan penginjilan ini? Bagaimana daya tarik yang dibuat Tuhan Yesus untuk melakukan penginjilan ini? Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Dikatakan di sana bahwa yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik
dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus berjalan keliling, disertai dengan Roh Kudus, sambil berbuat baik. Sambil berbuat baik. Nah, saudara-saudara, salah satu visi kita memberitakan Injil tidak lepas dari karakter. Seorang penginjil, karakternya harus baik. Seorang hamba Tuhan memberitakan Injil, diawalilah dengan karakter. Karena dengan karakter kita yang baik, orang akan melihat perbuatan-perbuatan kita. Orang akan melihat Yesus itu ada dalam hidup kita. Dan ada banyak orang aktif memberitakan Injil, tetapi karakternya tidak baik. Makanya Tuhan katakan di sini, Tuhan Yesus memberitakan Injil, diawali dengan karakternya. Dan memang Tuhan Yesus adalah contoh, teladan karakter yang baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Bagaimana dia berbuat baik? Dikatakan di sini tadi, yaitu bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Setelah dia berbuat baik, mulai karakter, maka dia mengadakan penyembuhan-penyembuhan. Dengan adanya penyembuhan-penyembuhan ini, semua orang kan ingin sembuh. Nah, setelah dia berbuat baik, maka kesembuhan-kesembuhan itu, penyembuhan-penyembuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang sakit. Jadi, ada banyak daya tarik. Bagaimana Tuhan Yesus menginjil? Berjalan keliling. Memberitakan Injil, berjalan keliling. Berbuat baik. Mengadakan kesembuhan-kesembuhan. Bahkan dikatakan, Yesus bukan hanya mengadakan kesembuhan, bahkan dia memberi makan. Kita tahu, di mana Tuhan Yesus juga telah banyak orang berbondong-bondong itu dia, mereka lapar. Dan Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan. Di sini kita lihat, ya, mujizat Tuhan terjadi. Ribuan orang dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Begitulah Tuhan Yesus menginjil, saudaraku. Nah, pengalaman saya selama saya di Riau, karena saya bilang tadi saya pendeta desa. Ya. Saya tadinya setelah sekolah Alkitab, saya berpraktek kurang lebih 4 tahun di Tangerang dan di Jakarta. Waktu saya masih lajang. Tapi Tuhan mengutus saya ke Riau. Di sebuah desa. Saya masih lajang waktu itu. Nah, setelah saya menikah, setelah saya sampai di Riau, saya menikah, saya bawa istri ke Riau. Maka kami ditempatkan di sebuah desa namanya Surau Gading. Tidak ada jiwa. Modal hanya mengontrak sebuah rumah sederhana, papan. Tidak ada jiwa. Tapi kami mendapat panggilan Tuhan di sana. Saudara tahu, setelah kami ada seminggu di sana, kami juga berjalan keliling, cari jiwa. Karena masyarakat tahu kami di sana ada pendeta, maka mereka tanya, Bapak pendeta? Oh iya. Oh di sana ada orang sakit. Di mana? Di sana. Udah lama sakit. Kalau Bapak doakan mau dia masuk Kristen. Oh begitu. Maka kami pergi ke desa itu, ke rumah yang disebut itu. Maka kami berdoa di sana. Seorang ibu
yang sudah puluhan tahun tidak bisa dari tempat tidur, tidur di tempat tidur oleh suaminya, dijaga, dirawat, dikasih makan. Nah, lalu kami datang. Mereka sangat senang. Kami datang. Dengan singkat cerita kami berdoa. Saat itu memang kami menggebu-gebu melayani Tuhan. Kami doakan, yaitu seorang ibu yang sakit itu. Dan hari itu juga terjadi kesembuhan. Ibu itu bisa berjalan. Itulah langkah awal kami menginjil di desa. Ibu itu bisa berjalan, dan inilah cikal bakal menjadi jemaat mula-mula. Nah, dari situ mulai kami memberitakan Injil. Di sana banyak orang, belum ada gereja. Di sana belum ada pelayanan. Kalau mau Bapak, di sana banyak orang. Kami lagi pergi, saudaraku. Kami menginjil, kami menginjil jalan kaki. Namanya kami baru merintis. Setahun kemudian ada orang kasih sepeda ontel. Kami berjalan. Jadi kami memang menggenapi firman Tuhan ini. Dan puji Tuhan, setahun setelah kami melayani Tuhan, kami dikontrakan. Tadinya dari nol menjadi ada 10 kakak selama 1 tahun. Penuhlah ruangan kontrakan itu. Kami memuji Tuhan. Tapi saudara tahu tantangannya. Sementara kami sudah melayani Tuhan, sementara kami sudah beribadah di situ, di rumah sederhana, papan, di situ tempat ibadah, di situ tempat tidur, di situ tempat masak, semuanya di situ. Namanya juga baru-baru merintis pelayanan di desa-desa. Satu kali, saudaraku, kami 2 semalaman. Waktu kami 2 semalaman, saya, istri saya, ada 1 orang adik saya, laki-laki, karena dia sekolah waktu itu SMP. Kami 2 semalaman. Waktu 2 semalaman itu, maka pada jam istirahat, kami jam 12, kami mulai jam 10 sampai jam 4 pagi. Pada saat 2 semalam itu jam istirahat, kami sudah menyembah, kami sudah memuji Tuhan, maka amin. Amin. Jam istirahat sampai 1 jam. Makan snack dulu, minum snack. Tiba-tiba adik saya yang SMP ini, dia ketiduran, nggak bangun. Dia ketiduran, nggak bangun. Lalu saya bilang, Dek, bangun, kita istirahat. Begitu dia bangun, saudaraku, langsung tiba-tiba, begitu dia bangun, mukanya, tangannya, kakinya bengkak, gatal, gatal semuanya, makin digaruk, makin gatal, makin bengkak, mukanya sudah bengkak semua, semuanya, bukalah bajunya, semua sudah pada bengkak. Loh, tolong bang, sakit, gatal, pokoknya begitulah. Jam 12:10 tengah malam. Begitu saya berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba aja saya dapat penglihatan. Seumur hidup, baru itu saya dapat penglihatan. Sampai sekarang belum pernah lagi dapat penglihatan. Baru itu. Makanya pengalaman berharga. Belum pernah saya dapat penglihatan. Baru itu. Waktu saya berdoa, saya melihat ada seorang laki-laki tua. Dia datang untuk mengganggu kami. Laki-laki tua itu, dia datang mengganggu kami. Mau menghancurkan kami. Tetapi saat itu juga ada tangan dari atas melindungi kami. Maka datanglah suara. Berdoa. Doakan. Ambil minyak. Ambil minyak. Maka saya bilang sama istri, ambil minyak. Nggak ada minyak urapan saat itu. Yang ada minyak goreng. Ya, kami ambil minyak. Kami berdoa, ada kuasa dalam darahnya. Nah,
waktu saya berdoa, itu sepertinya roh saya memang kuat kali besar. Seperti apa? Seperti ada kuasa yang keluar waktu saya berdoa. Kuasa yang keluar. Maka seketika begitu saya tumpang tangan, itu lenyap semuanya. Lenyap semuanya. Gatal-gatal, lenyap sembuh. Seketika langsung sembuh, langsung duduk. Mujizat saat itu terjadi. Sembuh. Saya kira waktu itu, seandainya ada orang mati di hadapan saya, kuasa bangkit. Saking besarnya kuasa itu turun kepada saya. Sepertinya saya manusia raksasa pada waktu itu. Ya, luar biasa. Dari situlah saya bilang sama adik saya, semua total. Dia. Makanya saya bilang, berjaga dan berdoa. Nah, berjaga dan berdoa. Nah, adik saya ini, yang tadinya ikut saya, dia hanya menumpang sekolah sama saya. Sekarang sudah jadi pendeta. Sudah melayani Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, penginjilan tidak lepas satu dari karakter. Yang kedua, dari talenta kita, kesembuhan. Yang ketiga, pelayanan sosial. Tidak jarang kami juga, banyak kami doakan orang-orang susah. Seharusnya kalau kita berdoa, berkunjung sama orang yang sakit, biasanya orang sakit itu yang menyalam pendeta. Biasanya kalau di sini. Tapi terkadang kita berdoa, bukan kita mengharapkan salam tempel, malah kita yang menyalam tempel mereka. Terkadang kita bawa sembako. Jadi penginjilan itu juga tidak lepas. Itu tadi karakter, pelayanan kasih, dan juga karunia atau talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Nah, karena pengalaman ini, maka di desa yang saya layani itu, saya tinggal, saya merintis tahun 1992. Disitulah lahir anak saya 3 orang. Lahir di desa. Dan sekarang sudah berdiri gereja di sana. Sudah berdiri sekolah TK, PAUD, SD di sana. Dan akhirnya saya rintis lagi kembali pelayanan ke kota. Itulah namanya kota Ujung Batu yang sekarang saya tinggal. Pelayanan itu saya serahkan kepada hamba Tuhan yang lain. Saya serahkan sama mereka, sudah berkembang, sudah maju di sana. Maka saya rintis lagi pelayanan ke kota. Puji Tuhan, tahun 2000, tahun 1999, saya rintis ke kota di Ujung Batu. Juga demikian. Maka sekarang di Ujung Batu juga sudah berdiri gereja, sudah berdiri TK, PAUD, sekolah Kristen, dan puji Tuhan sampai hari ini kami boleh merasakan lawatan-lawatan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Saya menginjil lagi, saya rintis satu pelayanan di satu desa, namanya Desa Simpang Tipak Tandun. Maka saya buat di sana pelayanan desa. Sekarang di desa itu sudah saya tempatkan pengerja. Dan sekarang sudah gereja, sudah berdiri 12 kali 28 di desa yang saya rintis. Masih banyak beberapa pengerja-pengerja, ya, saya tempatkan mereka menginjil di desa-desa. Nah, jadi saya ingatlah firman Tuhan ini dan menggenapi firman Tuhan ini. Terkadang kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita di tempat terus, memang kita bisa menginjil untuk saat ini melalui multimedia. Tetapi ada kalanya
kita harus keluar dari zona nyaman, berjalan kaki, berjalan keliling seperti Yesus. Mereka mengasihi penyembuhan, pelayanan kasih. Ini berdampak. Jadi pelayanan kita harus berdampak sama orang lain. Pelayanan kita harus bermanfaat bagi orang lain. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mempunyai kasih, tapi itu kalau tidak ada perbuatan, sama seperti gong yang gemerincing. Di sini kami selalu di pelayanan, kami tidak pernah berhenti menginjil. Kami tidak pernah berhenti berbuat kasih. Karena itu ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dari situlah kami melihat penginjilan-penginjilan di desa sangat butuh bantuan-bantuan. Saya terus terang, saya bilang banyak orang menginjil mau datang ke desa-desa. Ini yang kadang-kadang saya bertanya-tanya. Halo, bisa kami datang ke Rio? Oh ya, silakan. Tolong siapkan gedung. Tolong kumpulkan massa. Tolong tolong jemput di bandara. Tolong siapkan penginapan. Terus, ya kami datang. Lalu, ya kami tinggal khotbah. Kalau begitu caramu, tidak usah datang. Bilang. Menginjil, fasilitas dilengkapi. Kalau memang menginjil, bawa modal dari kota sana. Ya, kalau dia bilang siapkan gedung, ini uangnya. Kumpulkan massa, ini uangnya. Siapkan hotel, ini uangnya. Mau di desa cari berkat, ya salah, saya bilang. Di desa ini butuh yang namanya bantuan, yang namanya pelayanan. Jangan kami yang capek di sini, Anda tinggal berkhotbah, tinggal duduk. Kalau kami di desa bukan, kami yang mengumpulkan massa, kami yang keluar duit, kami yang jalan kaki. Itu dia pelayanan desa. Kalau tinggal khotbah, siapa tidak bisa khotbah? Kalau saya nggak begitu. Jadi kalau ada orang-orang datang ke desa, bawa modalmu sebelah. Talenta apa yang ada padamu? Itu dia. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi banyak penginjil-penginjil seperti itu. Hanya tinggal khotbah aja. Jadi siapa yang bekerja? Kami yang di desa-desa ini. Yang di desa inilah ujung tombak. Kami jalan kaki, biaya sendiri. Ya, naik lintas kebun, makan abu dan lain-lain. Tapi tidak mengurangi semangat kami untuk menginjil, untuk melayani Tuhan. Karena itu sampai sekarang kami tetap menginjil. Jadi kalau ada di antara saudara yang mau menginjil, peduli desa, apa yang bisa kita perbuat? Ada desa sudah kita rintis pelayanan, tetapi mereka minim sarana prasarana. Nah kalau saja ada penginjil datang ke situ bawa gitar, tinggalkan gitar itu sama mereka, tempat ke hamba Tuhan. Begitu kami sudah lakukan itu, kasih gitar. Ya, kalau kita diberkati Tuhan, fasilitas apa? Kasih kursi. Apa yang bisa menunjang pelayanan desa? Kalau mereka lagi butuh bantuan pembangunan, kita bantu. Ya, dengan uang 20 juta di desa, sudah bisa berdiri tempat ibadah sederhana. Nah itu. Jadi kita menginjil, kalau dibiarkan aja jiwa-jiwa itu. Tidak ada pengembalaan, tidak ada mengembalakan, mati mereka. Nah ini. Jadi bagaimana supaya di desa-desa itu ada prasarana, ada sepeda motor. Nah, ini yang penting. Kalau kita cuma khotbah, ya memang bisa. Ada talenta khotbah.
Tapi kadang-kadang di desa itu fasilitas yang dibutuhkan. Hamba-hamba Tuhan, kita sudah rintis pelayanan, sudah beritakan Injil. Tapi kalau dibiarkan, maka mereka kembali. Tapi kalau kita tempatkan hamba Tuhan, kontrak rumah, kasih gitar, biayai dia selama setahun, maka itu sudah kami lakukan di sini. Support makanan mereka, maka mereka bertahan dalam pelayanan. Nah, jadi Yesus berjalan keliling. Kembali kepada topik tadi. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Perlu karakter, perlu talenta, karunia, perlu pelayanan sosial. Begitulah cara kami di Riau, di desa-desa. Sehingga kami sudah banyak membuka pelayan-pelayan di desa, ya, yang tadinya tidak ada ini prasarana, kami siapkan prasarananya. Nah, itu sebabnya bagi teman-teman, dukunglah kami juga di desa-desa ini. Masih banyak desa-desa yang belum terjangkau di sini. Butuh tenaga, butuh perhatian, butuh donatur, ya, supaya sama seperti Yesus katakan tadi, bahwa dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Demikianlah renungan singkat yang bisa sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap semangat menginjil, melayani desa-desa, dan bagi yang di kota, mari dukung, ya, kami yang di desa ini. Di kota juga mungkin perlu dukungan, ya, tapi Tuhan berkata, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, renungan firman-Mu, untuk motivasi kami menginjil, melayani desa-desa. Karenanya Tuhan, berikan kami roh yang peka, supaya kami memiliki karakter yang baik, memiliki visi, dan pelayanan kasih. Terpujilah nama Tuhan, melalui pelayanan pagi hari ini. Bila semua kami diberkati, sejauh telinga mendengar firman-Mu, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.